Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Sulawesi Barat. Tugas video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kuliah, yaitu mata kuliah pedagogik oleh dosen pengampu Ibu Evi Segarawati Ampri, SPD, MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Syafitra Husaipah, NIM H0522506, dan 4 teman lainnya adalah rekan-rekan saya. Judul materi yang kami dapatkan ialah pengetahuan pedagogik berbasis psikologi perkembangan. Materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Pertumbuhan adalah perubahan yang lebih mengandung makna secara kuantitatif, menyertakan bahwa pertumbuhan khususnya dimaksudkan untuk menunjukkan bertambah besarnya ukuran badan dan fungsi fisik yang murni. Adapun konsep dasar dan karakteristik perkembangan fisik motorik anak usia sekolah dasar. 1. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik peserta didik usia SD atau MI meliputi pertumbuhan tinggi dan berat badan, perubahan proporsi atau perbandingan antar tubuh yang membentuk postur tubuh, pertumbuhan tulang, gigi, otot, dan lemak. Kedua, aspek dan karakteristik perkembangan fisik, diantaranya tinggi dan berat badan, proporsi dan bentuk tubuh, serta otak. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman kelompok saya. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Radia dengan NIM H0522562. Langsung saja, saya akan menyampaikan materi, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik itu ada beberapa. Yang pertama, faktor keturunan, faktor lingkungan, jenis kelamin, gizi dan kesehatan, status sosial dan ekonomi, dan terakhir itu gangguan emosional. Adapun perkembangan motorik. Perkembangan motorik disebut juga sebagai proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot anak. Aspek dan karakteristik pengembangan motorik itu dibagi 4 keterampilan dasar yang perlu dikuasai anak SD atau MI pada masa anak akhir, yaitu keterampilan menolong diri sendiri, yang kedua keterampilan menolong orang lain atau sosial, yang ketiga keterampilan bermain, dan yang keempat itu adalah keterampilan bersekolah. Sekian akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Nur Daiyah, NIM H0522557. Di sini saya akan membahas faktor yang memengaruhi perkembangan motorik. Yang pertama, perkembangan usia. Yang kedua, tercapainya kematangan. Ketiga, kontrol kepala. 4, kontrol tangan. 5, kontrol kaki. Dan yang terakhir, lokomosi. Selanjutnya kita masuk ke konsep dasar dan karakteristik perkembangan sosioemosional anak usia sekolah dasar. Perkembangan sosioemosional adalah perubahan yang terjadi pada diri setiap individu dalam warna afektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu. Ada 5 tahapan dalam perkembangan emosi berikut. Yang pertama dari 0 sampai 8 bulan. Yang kedua dari 9 sampai 12 bulan, yang ketiga dari 2 sampai 6 tahun, yang keempat dari 7 sampai 12 tahun, dan yang terakhir 17 tahun. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Nurul Rizky Aulia dengan NIM H0522548. Di sini saya sebagai pemateri keempat yang akan memaparkan materi kami yang berjudul Prinsip-prinsip perkembangan sosio-emosional. Nah, ada beberapa aspek. Yang pertama, aspek perkembangan pada anak saling berkait. Yang kedua,
perkembangan terjadi dalam urutan yang relatif teratur. Yang ketiga, perkembangan berlangsung secara bervariasi. Yang keempat, pengalaman awal anak sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Yang kelima, perkembangan mengarah ke hal yang lebih kompleks. Yang keenam, perkembangan anak dipengaruhi oleh berbagai konteks. Yang ketujuh, anak-anak adalah pelajar yang aktif. Dan yang terakhir, perkembangan adalah hasil interaksi kematangan biologis dan lingkungan. Materi selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan sosio-emosional. Yang pertama itu ada kondisi fisik, dan yang kedua kondisi psikologi, dan yang terakhir itu kondisi lingkungan. Nah, selanjutnya materi yang terakhir yaitu model pengembangan kompetensi pedagogik berbasis pengetahuan pedagogik. Ada 6 sikap yang harus dimiliki guru, yaitu yang pertama, memfasilitasi kemampuan realisasi diri anak. Yang kedua, membimbing kemampuan mereaksi rangsangan intelektual. Yang ketiga, membelajarkan kemampuan perbendaharaan kata. Yang keempat, membimbing kemampuan perluasan hubungan. Yang kelima, membimbing kemampuan mengontrol ekspresi emosi. Dan yang terakhir itu melatih kemampuan koordinasi motorik.